yang pantas menerima ijazah ini murid bodoh apa murid pinter? Makanya murid disuruh pinter karena mau dikasih ijazah. Nah ijazah itu pantasnya dikasihkan ke murid yang pinter. Murid bodoh garis miring oon itu kalau dikasih ijazah nggak pantas, kata orang Jawa saru. Allah nggak suka hal-hal yang tidak pantas. Maka orang nakal, orang yang jelek itu misalnya dimasukkan ke surga nggak pantas. Paham nggak ini ya? Kenapa? Ya wong surga itu tempat yang baik, kok dimasuki orang jelek nggak pantas. Wong wadahnya baik kok isinya jelek, itu nggak pantas. Kalau wadahnya bagus isinya juga harus bagus, itu pantas. Masa kulkas kok diisi katok teles, kan nggak pantas. Kapian wadah rantang kok diisi kotoran ayam, nggak pantas. Kapian wadah ada orang laki-laki kurus kecil pendek sakit-sakiten terus dikasih sabuk juara tinju, kan yo nggak pantas. Pakai sabuk melorot terus gitu. Ya ada perempuan cantik menarik ayu kemerusu kebe semlohai aduhai imut yahud bahenol menomenal semok kembeleno kemontok kementek mentek molek kinyis kinyis mingis mingis mentong menong moblong moblong denok denok debleng. Cantik bodinya aduhai, terus dinikah sama laki-laki yang jelek wajahnya, kan kada pantas. Banyak yang protes, eman-eman kurungan kaya ngono apike dienggo ngadai manuk bungkringan gitu. Ini kada ngerti orang-orang. Makanya gini ya, kita hidup ini harus paham, manusia hidup di dunia disuruh ibadah agar menjadi orang baik. Ini gini loh sayang, banyak orang yang kadang ngerti loh, emang aku sayang sama kamu. Lah, kalau aku nggak sayang sama kamu ya ngapain aku capek-capek kesini. Hidup di dunia ini kayak anak sekolah. Hubungan kita dengan Allah itu kayak anak sekolah. Maaf, anak sekolah itu ada yang pinter, ada yang oon. Anak sekolah itu kalau pinter dia paham, maka dia seneng. Lah anak sekolah yang bodoh dia nggak paham, maka dia nggak seneng, sedih sekolah itu. Beda. Anak itu kalau pinter berangkat sekolah dari rumah seneng, nyampe sekolahan seneng, denger ada bel masuk tet seneng, alhamdulillah udah masuk. Gurunya datang seneng, Pak Guru datang, terus teman-temannya diajak masuk kelas. Di kelas diajar sama gurunya seneng karena dia pinter. Beda dengan anak yang bodoh, sekolah itu sedih tok isine. Mau berangkat mbuh sekolah terus. Begitu nyampe sekolahan sedih, denger ada bel masuk tet, ya Allah melebu meneh. Ada gurunya datang yo sedih, guru satu ini kok nggak pernah sakit yo, masuk tiap hari, kapan geringnya guru yo. Di dalam kelas diajar sama gurunya ya sedih karena dia ndak paham. Halo, nah, anak-anak kecil sama orang tua itu umumnya lebih pinter yang mana? Orang tua sama anak kecil umumnya lebih pinter yang, kok anak kecil ya pinter orang tua. Mbuh gak nyaut tok. Ya pinter orang tua, ilmunya lebih banyak orang tua, pengalamannya lebih banyak orang tua. Makanya kalau ada anak kecil kok pinter banget, biasanya dibilangin, anak ini loh masih kecil tapi kayak orang tua, saking pinternya. Ki lho sek cilik tapi kaya wong tua, saking pintere. Nah ada orang tua kok oon, biasanya kan diomong gini, ki lho tuwek kaya cah cilik.
Ada toh orang udah tua tapi kayak anak-anak, mas udah tua tapi masih kekanak-kanaan, saking oone tuwek kaya cah cilik. Ada ini orangnya, ada orangnya duduke selonjor sekarang. Langsung ditekuk kakine. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya anak kecil sama orang tua kalau lagi sakit itu gayanya beda. Anak kecil tuh nggak paham. Anak kecil sakit dibawa ke dokter, ngamuk-ngamuk, marah-marah dia. Karena dia kadang ngerti, karena dia kadang paham. Kalau dibawa ke dokter itu tandanya mau sembuh. Dibawa ke dokter itu tandanya mau sehat. Tapi anak kecil kan gak ada ngerti, makanya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Begitu sampai ke dokter, adik diperiksa ya, bajunya dibuka. Enggak mau, apa dokter jahat, enggak mau. Lah karena dia enggak ngerti. Mau disontek aja harus dipegangi 4 orang nih, kakinya merancal-mancal, enggak mau, karena dia enggak paham. Beda dengan orang tua. Orang tua paham. Orang tua sakit dibawa ke dokter, seneng diperiksa, mapan. Ibu bajunya dibuka ya, silahkan Pak Dokter. Malah ngewangi ngudari. Wong suruh buka kancing satu itu dari kabeh. Sampai dokternya kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disontek, mapan. Disontek ya Bu, monggo Pak Dokter, nganti bokongnya dicenteng-centeng no. Padahal itu sakit, tapi kan dia paham kalau disontek itu tandanya mau sembuh. Paham? Nah, kita hidup harus paham. Makanya kalau mau ngaji, mau belajar itu ada doanya. Robbi zidni ilma warzuqni. Ayo dibaca bareng-bareng, yang ikut membaca mudah-mudahan barokah. Gampang nyari temen, gampang nyari kerjaan, gampang nyari rezeki, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan. Kok enggak, sebentar yang diutangi lupa, enggak nagih. Awas yang enggak ikut membaca, awas nanti malam kalau tidur matanya merem. Baca semua, 1, 2, 3. Robbi zidni warzuqni. Yuk sekali lagi, Robbi zidni warzuqni. Ini artinya kan gini, ya Allah berikanlah kepadaku tambahan ilmu agar ibadahku benar, agar ibadahku baik. Ya Allah berikanlah kepadaku kefahaman, jadikan aku orang yang faham supaya aku bisa menikmati ibadah. Orang yang faham menjalani ibadah itu terasa nikmat. Ibadah itu seneng, nikmat, enak, karena faham. Sehingga ibadah itu pengennya berlama-lama, karena merasa nikmat, karena merasa seneng, merasa enak. Ibu maaf, ibu kalau ngerasa enak itu pengennya sebentar apa lama Bu? Sampean nek pas kenaan ngono kae lho Bu, pengennya sedelok napa suwe? Ini dicampur bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Karena ini saya lihat 90% Jawa ya, ketoro, burek-burek ya, kayak yang ceramah kan sama bureknya. Nggak apa-apa nggih dicampur bahasa Jawa nggih. Maaf yang non Jawa menyesuaikan. Bapak Ibu mohon maaf, pean-pean seberataan. Kalau lagi merasa nikmat, seneng, keenakan, itu pengennya sebentar apa berlama-lama? Moh kurang semangat jawabnya kok. Sampean nek kenaan nih lho, kepengene ndang wis apa ora wis-wis? Oke. Sekarang ulun nanya, ulun sekarang tanya. Pean ketika membaca Quran, misalnya lagi khataman ditugasi masing-masing baca 4 juz.
terus sudah dapat 1,5 juz, itu pengennya ora wes apa ndang wes? Pengennya lama apa sebentar? Berarti nggak paham. Kalau bulan Ramadan malamnya ada sholat tarawih, betul? Insya Allah Sungai Danau rata-rata sholat tarawihnya pakai 20 rakaat, betul? Apa yang ikut jamaah tarawih udah dapat 10 rakaat, tinggal 10 rakaat lagi. Itu pengennya ora wes apa ndang wes? Nah sekarang ngaji bareng Abah Anza, iki pengennya ora wes apa ndang wes? Pengennya lama apa sebentar? Sebentar apa lama? Sebentar apa sebentar? Oh ngeyel. Ya berarti faham. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu para jamaah, semua nabi itu baik, manusia-manusia pilihan, tapi tidak sehebat nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu nabi yang paling berhasil sepanjang sejarah, nabi yang paling agung, paling mulia, paling bagus akhlaknya. Ya semua nabi itu bagus, baik, tapi enggak sehebat nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita itu nabi yang akhlaknya paling istimewa, sampai dipuji langsung oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia. Seperti apa akhlaknya Nabi Muhammad? Di antaranya baik kepada orang baik, baik kepada orang jelek. Orang baik dibaikin, orang jelek dibaikin. Ngerti pora iki? Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Loh, bedanya dengan nabi-nabi yang lain gini, Kanjeng Nabi itu gini, ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dinasehati, diajak baik, udah dinasehati, diajak baik, kok nggak bisa didoakan jadi orang baik. Lah beda dengan nabi-nabi dulu. Nabi-nabi sebelumnya tuh gayanya gini, ada orang baik ya dibaikin, ada orang jelek dibaikin, tetap diapii, dinasehati, diajak baik, kok nggak bisa didoakan mati. Nabi-nabi dulu gitu. Maka zaman dulu banyak umat mati itu karena doanya nabinya sendiri. Banyak umat pada mati yaitu karena doanya nabinya sendiri. Seperti zaman Nabi Nuh alaihi salam, itu manusia seluruh dunia yang nakal-nakal mati semua, banjir bandang, dunia ini tenggelam. Ukuran ketinggian banjir zaman Nabi Nuh itu kira-kira 10 kali lipat tingginya Gunung Everest. Bayangkan. Halo? Ini didengerin apa enggak ini ya? Yang nakal-nakal mati semua, yang hidup tinggal dikit, tinggal orang-orang baik yang mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Nah itu ya karena doanya Nabi Nuh sendiri. Nabi Nuh yang bikin proposal, terus di ACC sama Allah. Gara-gara umatnya dinasihati kada bisa, diajak baik kada mau, malah nantang. Nabi Nuh langsung berdoa, Rabbila tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang hidup yang menentangmu ya Allah. Karena kalau masih ada satu orang saja
hidup di muka bumi dan menentangmu, dia nanti akan punya anak keturunan. Anak keturunannya nanti semua akan menentangmu ya Allah. Sikat habis mereka semua, binasakan mereka ya Allah. Diijabah sama Allah, dituruti sama Allah, mati semua yang nakal-nakal. Yang nakal-nakal mati, yang dablek-dablek mati, yang rusak-rusak mati, yang jelek-jelek mati, yang ngantuk-ngantuk langsung jenggereng wonge, padahal tadi sudah ndoweh. Yang hidup tinggal dikit, orang-orang baik yang mau nurut sama Nabi Nuh, mau ikut naik perahunya Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu para jamaah, dulu zaman Nabi Nuh pernah ada pemutihan. Sudah pernah ada pemutihan. Yang nakal-nakal rusak-rusak mati semua, yang hidup tinggal sedikit orang-orang baik. Andaikan sekarang ada pemutihan lagi, sungai danau habis. Ini yang berhadir di sini mati semua. Paling yang hidup tinggal yang di atas ini. Loh, berarti itu Nabi Nuh kejem berarti. Udah, ulun lebih seneng duduk di sini. Aku tuh nggak bisa jauh sama kamu. Berarti Nabi Nuh kejem, berarti Nabi Nuh jahat. Umatnya sendiri kok didoakan mati. Kada begitu Bapak Ibu. Justru Nabi Nuh itu kasihan sama umatnya. Karena gini ya, sejelek-jeleknya manusia itu yang panjang umurnya, jelek amalnya, banyak dosanya. Lah orang-orang nakal ini kalau dibiarkan hidup terus-terusan, amalnya makin jelek, dosanya makin banyak. Makanya mumpung belum kebanyakan dosa, doakan mati aja. Dulu gitu gayanya nabi-nabi. Zaman Nabi Lot juga begitu. Satu kampung itu kiamat lokal, semalam mati semua. Ya karena orangnya nakal-nakal, dinasihati nggak mau, diajak baik tidak mau. Langsung Allah mengutus malaikat, kirim badai petir. Semalam itu di kampung itu hujan petir. Dar! Ya petir masa kok cerut, ya petire bojomu. Diar, gempa, terus kampung itu disekrop sama malaikat. Tahu disekrop ya? Serak, diangkat sampai atas langsung dibalik, bleng, mati semua. Istrinya Nabi Lot ikut mati tertimbun. Lah itu ya karena doanya Nabi Lot. Lah umat itu diajak baik kada mau, dinasehati kada bisa. Langsung Nabi Lot berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ini bukan berarti Nabi Lot kejam, justru Nabi Lot kasihan. Orang nakal ini kalau umurnya panjang, dosanya makin banyak, maka doakan mati aja. Halo? Dilanjut? Bapak Ibu ada jamaah? Ada nabi yang terkenal sabar, ngalah, diapa-apain diem. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu terkenal sabar, ngalah, sampai ada ajaran kasih. Itu ajarannya Nabi Isa. Kalau kau ditempeleng pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu untuk ditempeleng pula. Mungkin ada yang mau praktek, maju siji. Tapi Nabi Isa itu masih kalah sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Nabi Isa itu paling kada kuat kalau ngelihat ada istri yang berani sama suami. Ada istri kok berani sama suaminya, ngomel-ngomeli suami. Ketemu Nabi Isa langsung didoakan mati itu istri. Bapak-bapak misalnya nemuin Nabi Isa seneng pak. Ya itu ya yang model gitu-gitu tinggal setorin aja.
Ini Nabi Isa orangnya tes mati. Loh, kan kadang-kadang ada toh istri itu yang kalau sama suami berani, tiap hari suaminya diomelin terus sampai suaminya makin kurus, makin kurus, makin kurus. Suami nggak berani bantah, cuma urip matane tok ketap ketip. Sementara istri ngomel nggak berhenti berhenti. Ada apa enggak? Ada, ada. Ini orangnya sekarang pakai jilbab hitam kembang-kembang. Nah itu kalau ketemu Nabi Isa langsung didoakan mati. Loh, Nabi Isa kok kejem? Enggak kejem. Justru Nabi Isa kasihan. Gini loh, dengerin sayangku. Istri yang berani sama suami, ini perempuan, nanti kalau punya anak, anaknya pasti rusak. Anaknya mesti nakal-nakal. Karena keturunannya orang yang berani sama suami. Saya ulang, istri kok menentang suami, berani sama suami, ndak mungkin bisa punya anak keturunan yang baik. Maka mohon maaf ya, anak-anak yang sekarang nakal-nakal itu kalau ditelusuri mungkin salah satu sebabnya yo ibunya. Survei membuktikan. Lah ini nanti kalau anaknya banyak terus menyebar kemana-mana, berarti dunia ini penuh dengan orang-orang nakal. Dunia ini akan hancur kalau penuh dengan orang-orang nakal. Makanya istri model kayak gitu, mumpung durung monak-manak, didongakne mati. Loh, ini Nabi Isa, Bu, Nabi Isa. Makanya saya sering sampaikan, suami kalau punya istri cerewet harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati sama dengan numpuk-numpuk dosa. Bapak kok kayak nggak ngaku kalau istrinya cerewet toh Pak? Bapak, udah fitrahnya laki-laki Pak, diomeli istri itu Pak. Dikira kalau udah jadi kiai nggak pernah diomeli istri. Dikira kalau perempuan itu udah jadi bunyai karena dinikah sama kiai terus langsung baik gitu, nurut, neriman gitu. Terus kalau jalan di depan suami bungkuk-bungkuk gini karena suaminya kiai. Terus kalau ngomong bosone nglamit punapa panjenengan ngersakaken dahar sak menika ngono, langsung sholihah. Ini loh Pak, korban Pak. Diomongi kok bukan curhat, pelampiasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka solusinya gini Pak, suami yang sabar ala su'i khuluqi zaujatihi, punya istri suka ngomel, suami bisa ridho, sabar, itu dapat pahala seperti pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, nggak usah nunggu jadi nabi. Ya nggak mungkin Bapak jadi nabi, cukup punya istri cerewet, Bapak berkesempatan tiap hari dapat pahala nabi. Selamat untuk bapak-bapak yang istrinya cerewet, tiap hari bisa dapat pahalanya nabi. Yang kedua, pahalanya seperti iktikaf di Masjid Nabawi. Nggak usah jauh-jauh ke Madinah Pak, cukup di rumah. Ketika istri lagi udah Bapak duduk plek, nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala. Bapak diem, udah diem, tunggu sampai baterainya habis. Begitu baterainya habis, dia diem, Bapak jawab dikit aja, shadaqallahul azim. Beres. Nah, kalau ndak, ini kan ulun dikasih waktu 30 menit. Lah ini nanti sampai jam berapa? Kalau Rasulullah gini Bapak Ibu, ada orang baik ya dibaikin, ada orang jelek dibaikin, dinasehati,
kok ternyata nggak nurut, didoakan jadi orang baik. Bapak Ibu masih ingat dalam sejarah waktu Nabi Muhammad masuk ke daerah Taif yang waktu itu masyarakatnya masih kafir semua. Nabi Muhammad berdakwah, mengajak masyarakat untuk menyembah Allah, diajak iman. Masa Nabi Muhammad pidato baru 5 menit dilempar kotoran onta, dilempar batu, dayas, 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 Masya Allah, berdarah-darah tubuh Rasulullah. Kalau kiai sekarang enak, pidato belum 5 menit dilempar jeruk, lempar kelengkeng, lempar anggur. Nabi Muhammad dilempar batu. Coba, apakah Nabi Muhammad marah? Enggak. Apakah membalas dengan melempar batu? Enggak. Malah didoakan, didoakan baik. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada kaumku, mereka belum mengerti. Ya Allah, berikan hidayahmu, jadikan mereka orang-orang baik. Nah gini, ini yang berhadir di sini pengen dikumpulkan bersama Rasulullah, apa kada? Mbah ra semangat, pengen kumpul kalih Kanjeng Nabi napa mboten? Ya, semuanya pasti pengen. Kalau pengen bisa kumpul bareng Rasulullah, syaratnya harus meneladani dan mencontoh akhlaknya Rasulullah agar bisa nyetel. Kalau nggak nyetel, nggak bisa kumpul. Seperti apa akhlaknya Rasulullah? Yaitu tadi, ada orang baik kita baikin, ada orang jelek kita baikin. Wong apik diapii, wong elek ayo to sayang nyaut, diapii sambil inget-inget bahasa Jawa. Ana wong apik diapii, ana wong elek kurang semangat. Wong apik, wong elek, tangga apik, tangga elek, kanca apik, kanca elek, dulur apik, dulur elek, bojo apik, bojo elek. Kok diracuni tadi siapa? Tetap diapii gitu loh. Ibu, misalnya ibu punya tetangga, Masya Allah kelakuannya, ibu udah berusaha baik sama dia, tapi dia nggak pernah mau baik sama ibu. Ibu kalau punya apa-apa dia ibu kasih, tapi dia punya apa-apa ibu nggak pernah dikasih. Dia punya hajat 3 kali, ibu nyumbang terus. Giliran ibu punya hajat sekali, dia nggak nyumbang. Kan ada tetangga yang seperti itu. Ada rumahnya hadap ke selatan. Ibu punya tetangga model kayak gitu, disyukuri. Alhamdulillah, ini bisa dipakai praktek ini. Kalau ibu masih tetap bisa baik sama dia, berarti ibu udah bisa mencontoh akhlaknya Rasulullah. Mbok paham mbok orang ini kita ngomong. Halo? Ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimakumullah, khususnya ibu-ibu mohon maaf. Ibu misalnya ini ya, punya suami yang kelakuannya buruk, kelakuannya welek, akhlaknya jelek. Masya Allah, suka marah, ngamuan, kereng, moroan tangan, rewel, susah diladeni, gini salah, gini salah, gini salah, marah-marah, pelit pula, medit. Uang belanja lo udah dikasih ke ibu, diminta lagi. Ibu misalnya punya suami model kayak gitu, diapaan ibu? Ana sing ngomong dijolno pedet. Yo Pak, yo tetep dibaikin Bu. Mbah ngono modele kok. Ibu terbukti sebagai istri solihah kalau ibu punya suami yang akhlaknya buruk kayak tadi, tapi ibu tetap bisa memberikan pelayanan terbaik. Keren.
Itu baru istri solihah. Suami itu akhlaknya masya Allah welek kelakuannya, tapi ibu tetap bisa melayani dengan baik, itu terbukti. Lah kalau suaminya ibu orangnya baik, tanggung jawab, pengertian, terus loman, apa permintaan ibu dikasih, dituruti, terus orangnya apa namanya penyayang, yus kayak aku lah. Lah ibu bisa menjadi istri yang baik, ya wajar emang suaminya orang baik kok. Nggak teruji kesolehan ibu sebagai istri. Tapi kalau ibu punya suami yang brengsek kayak tadi, tapi ibu bisa melayani dengan sebaik-baiknya, itu baru teruji. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut apa langsung doa? Oke. Ya, kita tahu diri kok, artinya nanti waktunya harus ada waktu untuk bagi-bagi hadiah, juga nanti harus masih ada waktu untuk sholat asar. Kan rata-rata belum sholat asar toh? Ya makanya tenang, itu yang mau pulang itu belum selesai kok mau pulang. Ya udah nggak apa-apa, nanti terpeleset nanti. Itu niatnya apa itu orang? Niatnya ngaji belum selesai kok pulang. Emang rumahnya jauh? Ya udah nggak apa-apa, silahkan pulang. Semoga selamat sampai tujuan alam barzakh. Ya nanti semuanya akan ke sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ringkesnya Bapak Ibu, kita hidup ini disuruh baikan dengan siapapun, kayak yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu punya tetangga Yahudi, Nasrani, Majusi, tetap baikan. Ini tetangga yang Nasrani, Yahudi, Majusi sakit, dijenguk, dibawain kue, dibawain oleh-oleh. Sama ya kayak ibu-ibu Sungai Danau juga begitu ya, pret. Ada masalah dikit aja nggak mau rukun sama tetangga, nyumbang balik ora imbang. Sak kampung ngerti kabeh. Mbak katanya tetangganya sakit, iya udah seminggu itu sakit. Lah udah jenguk, nanti malah salah paham. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tahu aku orangnya, tahu. Orang Sungai Danau, rumahnya deket pasar. Wah, padahal gini. Coba itu ingat pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Meskipun ibadahnya bagus, kalau tidak beriman nggak bisa masuk surga. Walaupun tahajud tiap malam nggak pernah telat, tiap malam bangun langsung sholat, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal sholat lagi, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal bangun lagi, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal lagi, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal lagi, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek, cerekal maneh, Allahu Akbar, entul-entul jerit-jerit duli-gulik endut-endut gobek-gobek. Baca Quran rajin, tiap 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Ahli puasa sunnah, Senin Kemis nggak pernah ditinggal. Setiap hari Senin pasti nyenen, setiap hari Kemis pasti ngemis. Ibadahnya top, ahli zikir, ahli wiridan, kemana-mana bawa tasbih, ngelewer panjang, puter terus tasbihnya, wer 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 wer,
Sulastri 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 wiritan wer 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 Sumiati 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 wer Suminah 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 wer 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 Sulikah 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 wer Supiyah Supiyah wer. Pokoknya rondo sak Sungai Danau metu kabeh. Walaupun ibadahnya bagus, kalau tidak beriman kada bisa masuk surga. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian mau rukun. Nah, rukun dengan siapapun, rukun dengan ya suami istri, rukun sama anak, rukun dengan menantu, rukun dengan besan, rukun dengan keluarga, rukun dengan tetangga, rukun dengan siapapun. Karena gini, maaf, ada orang yang kadang-kadang sama orang lain itu rukun, sama teman, sama tetangga rukun, tapi sama keluarga sendiri kada rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Gara-gara pembagian warisan, ya selisih dikit 2 meter selisihnya, itu sampai enggak rukun sama saudaranya, akhirnya dia minggat ke Kalimantan. Ada, sekarang orangnya udah di Kalimantan ini 8 tahun. Ada. Halo? Dilanjut? Ada. Sama tetangga itu nggak rukun. Ya gara-gara masalah sepele. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang rukun itu kadang mudah, susah, karena orang punya nafsu, mau menangnya sendiri, mau enaknya ngerasa paling bener Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan heran ya, kadang ada orang udah sama-sama pinter tapi nggak mau rukun. Itu bukan karena kurang pinter, pinternya udah, tapi emang rukun itu susah. Ada orang sama-sama tua tapi nggak mau rukun, itu juga bukan karena kurang tua, tuanya udah wis tuwek wonge, tapi karena memang rukun itu susah. Halo? Ya Allah, aku kok bingung toh, ini dilanjut apa ndak? Oke, gini ya, maaf, kadang-kadang ada orangnya itu pinter, nggak bodoh, nggak pinter, hanya gara-gara beda pilihan, pas pilihan apa gitu, itu lo nggak mau rukun. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di atas? Di atas. Yang mana? Izin tak cari yang mana orangnya. Orangnya pakai celana apa pakai sarung? Nah, Kapolsek aman. Aman, berarti yang pakai sarung ini yang tidak aman. Nah, bajunya lengan pendek apa panjang? Yang mana ini? Loh, ada loh, orangnya bukannya bodoh, pinter, kadang dia juga pinter ngaji, gara-gara beda organisasi kadang mau rukun. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di atas? Di atas. Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Kopiahnya putih apa hitam? Hitam. Orangnya duduk apa berdiri? Berdiri. Enggak ada yang berdiri cuman ulun. Loh, berarti maksudnya ulun? Makasih. Oh, tahu kayak gini nggak dateng aku. Memang Masya Allah. Lah kalau kayak gitu nggak bisa masuk surga. Berarti gini, yang bisa masuk surga itu hanya orang-orang yang beriman. Lah dianggap beriman kalau mau rukun, sehebat apapun dia, kalau nggak rukun nggak bisa masuk surga. Walaupun pinter, ilmunya sundul langit, cari wong Jawa sampai iso ngeraji, wis umum ngeraji angin, ngeraji entut. Saking pinternya kok kentut baru keluar tut iso digeraji krok-krok. Kalau nggak rukun nggak bisa masuk surga. Maaf, woi. Lo rukun itu penting sayang. Kalau mau rukun
yang berat terasa ringan. Betul? Ya bikin acara takbir akbar kayak gini biayanya sedikit apa banyak? Ringan apa berat? Berat kalau sendirian. Coba kalau mau rukun bareng-bareng jadi ringan, betul? Ya kalau sendirian berat, coba nggak berat kayak apa? Panggungnya berapa? Sound sistemnya berapa? Keamanannya berapa? Ayo toh diewangi aku. Panggungnya, sound sistemnya, syutingnya, keamanannya, konsumsinya, nah MC-nya, koriknya, solawatannya. Nah jadi banyak itu kalau dihitung semuanya. Terus apa? Oh yang itu nggak usah dibahas. Nah itu kalau sendirian kan berat. Tapi coba kalau mau rukun ringan. Kadang iuran 20.000 aja udah jadi. Jadi itu mau rukun itu yang berat jadi ringan. Yang nggak enak itu kalau mau rukun jadi enak. Mbok gak digatekne aku ngomong. Kalau sendiri-sendiri nggak enak, tapi kalau mau rukun jadi enak. Ibu kalau tidak percaya silakan ibu ke dapur. Coba dicek apakah ada bumbu dapur yang rasanya enak kalau sendiri-sendiri. Nggak ada, Bu. Cabe nggak enak, bawang merah nggak enak, ayo bawang putih nggak enak, ayo keletaan gue bawang putih. Terasi nggak enak, makanya nggak ada orang gado terasi itu nggak ada. Nggak enak semua. Uyah yo ndak enak. Tapi coba kalau mau rukun jadi satu dicobek, diulet dadi sambel. Dadi lek sendiri-sendiri ndak enak, nek rukun jadi enak loh. Bapak-bapak itu dibiarkan sendiri, nggak enak, Pak. Ya bingung. Neng alate dililing terus. Iki diapakno ya kok polahe kaya ngene. Iki ditutuki apa diuklek-uklek. Ndak enak lho. Ibu-ibu dibiarkan sendiri ya ndak enak. Oh ngapa ngopo. Ambek dikebuti ya ngono. Enak itu kalau digathuk-gathukkan. Lah iso gathukno syarate kudu paham? Mudah-mudahan paham. Lah sekarang gini, apa tuh? Iya, nggak ikut nyumbang cerewet. Gini ya, lah semua orang itu pengen rukun, tapi apa yang menyebabkan susah rukun? Banyak sebab orang nggak mau rukun itu banyak. Di antaranya satu, merasa diremehkan. Mbak, sampean kok ndak rukun sih Mbak sama tetangga? Lah ulun diremehkan terus kok. Ulun udah lama ngalah, masa kok disuruh ngalah terus? Lah wong kok diremeh-remehno. Aku sampai karo kono-kono ora gelem apik ambek aku. Ada nggak yang punya prinsip kayak gitu? Ada, jilbab coklat. Nah ya copoten ngono jilbabmu sing coklat kuwi. Halo? Dengerin toh sayang. Waktunya ini loh, kita terbatas waktunya. Bapak Ibu para jamaah mohon maaf ya. Orang yang merasa diremehkan itu berarti dia belum paham arti hidup. Diulang, harus diulang karena ini yang diomongi orangnya cantik-cantik cuma agak gimana gitu. On lah. Gini. Enggak sayang, enggak. Itu kalau saya ngomong gitu itu bahasa akrab. Sesungguhnya itu biar ulun sama pian berataan ini enggak ada jarak gitu loh. Kita itu sama, makanya ulun bahasanya kayak gitu. Sebenarnya tadi sempet apa ya? Sempet khawatir, sempet pesimis. Saya Sabah wilayah sini. Sobo kene lho. Ya kan apa bahasa Indonesia ini sobo kan Sabah. Udah lama mulai 2012 seingat saya 2012 itu saya udah di Kalimantan Selatan, udah di sekitar sini, Satui, sekitar sini pokoknya.
Sekarang udah 2025, berarti udah 13 tahun. Wong lawas, tapi insya Allah nggak expired. Nah, apalagi sekarang kan bermunculan penceramah-penceramah baru. Sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Tapi begitu ngelihat ternyata jamaahnya yang datang siang hari padahal sekian banyak, saya jadi bangga. Alhamdulillah ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kayaknya aku kalau ngelihat kayak gini aku makin sayang sama kamu. I love you semuanya. I love you. Tolong sing tuwek ra usah melu-melu ngene. Khusus yang muda. Lah kowe wis tuwek kok melu ngene kok nek asam uratmu kumat, meluntir ra iso balik. Sing nom tok. Tuwek melu ngene-ngene. Gilane ya. Ndak bener kangen kadang-kadang kalau ada setahun kada ke Kalimantan itu rasanya kangen banget. Jadi inget dulu pertama ke Kalimantan dibilangin pokoknya kalau udah minum air Kalimantan pasti akan balik lagi, dan ternyata betul. Masya Allah, ngangenin ya Allah, luar biasa. Masya Allah, emang masyarakat sini semangat diajak ngaji. Padahal ini acara cuman kayak gini, apalagi untuk acara yang lebih penting pasti lebih semangat, betul? Kalau acara kayak gini penuh sampai tendanya kada muat, apalagi acara yang lebih penting pasti lebih semangat. Contohnya sholat subuh berjamaah, pasti masjidnya nggak muat, nggih. Saking nggak muatnya sampai nggak ada yang di dalam. Ya Allah. Orang kalau merasa diremehkan itu tandanya belum mengerti arti hidup. Karena gini ya, kalau sudah tahu arti hidup kada bakal merasa diremehkan. Karena sesungguhnya orang itu nggak bisa diremehkan oleh siapapun kecuali Allah. Orang itu nggak bisa dimuliakan oleh siapapun kecuali Allah. Ini masih belum paham ya. Orang itu kalau memang mulia, halo? Ya Allah, kalau memang dia orang mulia, meskipun diremeh-remehkan orang sekampung, tetap aja dia mulia, karena aslinya dia orang mulia. Paham? Lah orang itu kalau aslinya orang remeh, orang hina, meskipun disanjung-sanjung, dimulia-muliakan orang sekampung, tetap aja remeh, tetap aja hina, karena aslinya dia orang hina. Paham? Orang itu kalau aslinya baik, walaupun dijelek-jelekin orang sekampung, semua orang sekampung jelek-jelekin dia, tetap aja baik, karena aslinya dia baik. Orang itu kalau aslinya orang jelek, walaupun dipuja-puja, diapi-api no wong sak kampung, tetep elek, soale asline. Paham? Kayak gini loh sayang, orang itu kalau siapa ngomong sayang-sayangmu, orang itu kalau aslinya putih, walaupun orang sekampung ngata-ngatain dia hitam, tetep aja putih, wong asline putih. Mbok dilokno ireng karo wong sang kampung tetep putih. Lah orang itu kalau aslinya hitam, walaupun dipuji-puji orang sekampung bilang ke dia, "Mbak, kamu putih, Mbak, kamu putih, Mbak, kamu putih," tetep gelingseng. Paham toh? Gak paham ya nemen. Wis dikasih contoh kayak gini kok. Woi. Orang gila itu meskipun di model kiai tambah makin gendeng. Lo kalau nggak percaya nyari orang gendeng yang keluyuran di jalan-jalan itu, yang gondal-gandul nggak katokan itu. Weh didusi sing resik nggoni jubah. Dipacai model kiai nggoni jubah, terus kayak surban sing ngombo kaya Batman. Terus sirai ubel-ubel gombal, gawani tasbih. Ndak ada orang yang manggil kiai, ndak ada orang pengen cium tangan, malah makin gendeng itu. Wong asline wong gendeng. Paham? Lah kalau asli kiai, oh ndak usah aneh-aneh, tampilannya biasa. Ya jadi rebutan.
Lho asline kiai kok. Ndak usah aneh-aneh, ndase rasa diubul-ubul gombal. Ndak usah pakai sorban yang panjangnya 17 meter. Kalau memang asli kiai, ya orang pada berebut pengen cium tangan. Makasih. Lah kalau orang gila, wis to nggone sorban sing panjange 22 meter, jubahe klengser lemah nyaponi larahan kae. Sopo sing ape nyium tangane? Tambah gendeng. Paham toh? Ya wis paham. Kayak gini loh sayangku. Duit itu kalau 1000 meskipun diumbul-umbul ke diangkat tinggi titip ke layangan tetap 1000 tetap murah. Duit kalau 100.000 diinjak-injak tungkai tetap 100.000 tetap mahal. Paham? Duit 1000 kasih parfum semproti wangi tetap 1000. Duit 100.000 diuyui wedhus sak kandang keracak pesing tetap 100.000. Ayo ibu-ibu pilih mana? Duit 1000 semprot minyak wangi karo 100.000 diuyui wedhus, pilih ndi Bu? Loh milih sing pesing toh. Maka orang itu kalau orang baik dijelek-jelekin kayak apa semakin baik. Kata anak muda itu gosip makin digosok makin orang baik itu kayak minyak wangi. Lha wong apik kok dietrek-etrek tambah apik kaya minyak wangi dietrek-etrek makin semerbak harum mewangi. Maka peyan kalau memang orang baik nggak akan pernah khawatir dijelek-jelekin orang. Dijelekin kayak apa nggak ngefek, nggak ngaruh, tetap aja baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga faham. Yang kedua, habis ini aku tak bagi-bagi sarung cap. Ya karena ini peringatan Maulid Nabi ya, misinya misi akhlak gitu Bapak Ibu. Halo? Yang kedua, kenapa orang susah diajak rukun? Sebab merasa diganggu. Kok nggak mau rukun? Aku diganggu terus. Gini ya Bapak Ibu para jamaah, sesungguhnya manusia itu nggak bisa diganggu oleh siapapun. Orang mukmin itu punya keyakinan, andaikan manusia seluruh dunia sepakat kompak jadi satu, ingin menyenangkan dirimu nggak akan bisa kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Andaikan manusia seluruh dunia kompak jadi satu, sepakat untuk menyusahkan dirimu nggak akan bisa kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini berlaku untuk siapapun. Maka orang beriman gak akan pernah merasa diganggu. Kalaupun ada gangguan, dia malah makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali pernah berpesan, jangan seperti anjing. Ketika dilempar batu kerikil, dia ngejar batu kerikilnya, karena anjing nggak ngerti kalau batu kerikil itu ada yang melemparkan. Ojo kaya asu ki nek diantem kerikil dia nggodak kerikilnya, dikira kerikil itu mencolot sendiri, padahal itu ada yang melemparkan. Jadilah kalian seperti ada anak muda laki-laki pinter ganteng terus dilempar kerikil sama perempuan cantik, ngelemparnya sambil tersenyum. Kira-kira laki-laki tadi ngejar kerikilnya apa ngejar yang ngelempar? Nyegodak sak kenek engko suwe-suwe lak ndoprok. Wong nganteme ya perkara njaluk digodak. Gini loh maksudnya, kadang ada orang yang kelakuannya jelek sama kita, itu sesungguhnya kerikil-kerikil cinta yang dilempar Allah ke kita
agar kita mau lari mengejar Allah. Allah pengen dikejar, fafirru ilallah, larilah mengejar Allah, mengejarnya karena cinta. Orang kalau cinta pasti akan mengejar-ngejar, betul? Contohnya kamu ngejar-ngejar aku ke sini, ya karena kamu cinta sama aku. Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita akan selalu mengejar-ngejar Allah, mengejarnya karena cinta. Gitu loh maksudnya. Woi, kalau ada saudara, teman, tetangga kok jelek sama kita, itu kerikil yang dilempar Allah ke kita supaya kita mengejar Allah. Jangan memusuhi tetangga kita yang jelek itu, understand? Kok pakai gitu sih? Gini sayang, terakhir tolong diperhatikan. Manusia itu seperti air di dalam botol. Yang belum jelas itu air bagus apa air jelek. Supaya jelas perlu dikocok-kocok. Setelah dikocok-kocok ternyata kok bening, berarti itu air bagus, pantas dimasukkan ke dalam perut. Setelah dikocok-kocok kok keruh, bahasa Inggrisnya the butek, berarti itu air jelek, nggak pantas dimasukkan ke dalam perut. Nah kita kadang-kadang perlu dikocok-kocok, dikasih sakit, dagang rugi, dijelekin nama orang. Nah kita kok tetap bening, berarti kita orang baik, pantas dimasukkan ke perut, ke surga. Dikocok-kocok pakai sakit, dagang rugi, terus dijelek-jelekin orang, lah kok keruh, lah kok jadi butek, berarti orang jelek. Ini nggak pantas dimasukkan. Understand? Ingat Bapak Ibu, kalau ada sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan harapan kita, sadari bahwa itu kita sedang dikocok sama Allah. Tetaplah jadi bening, jangan sampai keruh. Mudah-mudahan bisa difahami. Ayo aku tak bagi-bagi sarung cap. Mana ya yang minta dikasih hadiah sarung? Ada enggak? Bapaknya? Ya boleh bapaknya. Di situ aja Bapak. Tetap di situ aja. Kasih mic, ada mic, minta mic. Ada mic. Nggih, ayo Bapak. Kasihkan ke bapaknya. Salam dulu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Bapak? Samsi. Siapa? Samsi. Alamat? Sungai Danau. Sungai Danau sini RT berapa? Ini 17. RT? 17. 17. Bapak kesini sama siapa? Sendiri. Mic-nya kurang deket Pak. Sendiri. Istrinya kemana? Sudah pisah rumah. Pisah rumah, tapi tidurnya tetap bareng. Enggak. Pisah rumah aja, kada cerai, kada. Pisah rumah kada cerai. Emang kenapa kok pisah rumah? Ikut anaknya. Hah? Ikut bertengkar. Bertengkar? Udah berapa lama Bapak? Udah berapa lama? Kalau pisah rumah 6 tahun, pisah ranjang 6 tahun, pisah rumah 6 bulan. Pisah ranjang 6 tahun, pisah rumah 6 bulan. Iya. Kasihan. Enak nggak Pak hidup sendirian? Enak. Enak mana waktu masih kumpul sama istri dengan sekarang udah pisah? Wah, enak sendirian. Anaknya berapa Bapak? Anaknya 6. Anaknya 6. Ikut Bapak apa ikut mamanya? Ikut mamanya 2. Ikut mamanya 2, ikut bapaknya? Sudah cerai. Tapi berkeluarga sudah. Oh, yang 4 udah berkeluarga, Ya. yang 2 ikut mamanya. Ya. Oh, berarti Bapak nakalan.
Terus Bapak sekarang hidup sama siapa? Sendiri. Sendiri. Makan sendiri. Nyuci baju sendiri. Tidur pun sendiri. Masya Allah Pak Samsi. Sabar Pak Samsi ya. Tapi tetap kalau ada duit, mamanya dikasih apa enggak? Dikasih. Pakai mic. Dikasih makanan. Pada dikasih duit dikasih. Pakai mic Pak Samsi. Kalau Pak Samsi ada duit, mamanya dikasih duit apa enggak? Dikasih barang makanan. Dikasih makanan. Makanan. Anaknya kan dikasih. Jadi Anaknya yang dikasih. anaknya yang perempuan cari. Anaknya yang perempuan yang dikasih. Ya udah, sekarang tak kasih hadiah sarung. Sarungnya cap mangga. Tahu sarung cap mangga? Tahu. Taunya dari mana? Ya, dari mata melihat. Udah kasih hadiah sarung Pak Samsi. Nah, sekarang bikin kata-kata dulu. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Pakai mic. Sarung mangga paling baik. Anti jebol, Anti jebol. anti suwek, Anti sulit. anti bedah. Udah. Nah, udah. Nih. Saya bicara sebentar. Iya, tak kasih duit, nanti dikasih mamanya ya. Ya, saya bicara sebentar. Gimana? Tahu masa muda tapi saya sering dengar. Nggak denger kalau nggak pakai mic. Saya sering dengar di waktu muda Bapak. Oh, sering dengar di waktu saya masih muda. Iya. Lah emang saya sekarang udah tua apa? Wah. Lah, Pak, yang dua kali saya harus lewat. Mulai tahun berapa Bapak pakai mic? Yang kalau Bapak katakan Nabi itu 124.000. Kalau Rasul 313. Ya. Rasul 313. Nah. Top. Nih tak kasih hadiah. Nanti kasihkan mamanya ya. Ya. Ayo. Kasih 500.000. Nanti dikasihkan mamanya berapa? 300. 300. 300 kasihkan mamanya. Ya. Nah, nanti malam biar tidur berdua. Biar nggak pisah rumah lagi. Ya. Terima kasih. Ya. Adik-adik, ada apa enggak adik-adik? Oh, kalau udah tahu duit terus kayak gitu anak-anak. Anak-anak yang bisa kori. Yang bisa kori siapa? Nah, sini kamu. Nah itu pakai mic ini. Nah. Ayo salam dulu sayang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari suaranya aja udah bagus. Namanya adik, namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Akbar. Panggilannya? Hafiz. Hafiz. Sekolahnya kelas berapa? 3. Kelas 3, SD apa MI? MI. MI. Nanti Hafiz kepingin mondok ke pesantren apa enggak? Iya, pengen. Ya, cita-citanya apa Hafiz? Menjadi orang yang berguna aja. Iya, berguna itu jadi berguna untuk apa Hafiz? Ustadz. Ustadz, keren. Pengen punya pondok pesantren? Iya. Nanti kalau udah mondok, pinter, jadi ustadz, bikin madrasah, bikin pondok pesantren. Oke? Oke? Oke. Hafiz, anak mana? Rumahnya mana rumahnya? Di RT 17 Jalan Karya Bersama. RT 17 Jalan Karya Bersama. Nah itu sebelahnya karya sendiri-sendiri. Hafiz kesini sama siapa? Sama Abah non Mama. Sama Abah sama Mama. Hafiz saudaranya berapa? 3. 3. Hafiz anak nomor berapa? 4. Katanya saudaranya 3, kok anak nomor 4? Berarti 4 bersaudara. Ya. Hafiz yang nomor 4. Hafiz pengen punya adik apa enggak? Hah? Pengen punya adik? Ada. Pengen punya adik ada? Ada. Nanti mamanya punya adik gimana? Tertahu. Kagak diterima adiknya? Terima Ya terima aja lah. Wong ini rencananya mama masih punya adik lagi 3. Gimana mau?
Oh, mau, bagus, keren. Udah bilang sama mama, mama, Hafiz pengen punya adik 3, gitu. Ayo bilang. Hafiz yang ngajari Qori siapa? Mama. Mama sendiri. Bener? Belajarnya di rumah? Iya. Emang mamanya bisa Qori? Kada bang. Ada gurunya. Ya gurunya siapa? Habib Zen. Oh, Habib Zain. Itu yang ngajari. Gimana belajarnya? Langgar. Dilanggar. Nah, tak pikir mamamu. Ada. Udah pernah ikut lomba? Pernah. Di mana lombanya? Di Kecamatan Satui. Kecamatan Satui, berarti tingkat kecamatan apa tingkat kabupaten? Tingkat kecamatan. Hafiz dapat juara berapa? 3. Dapat juara 3. Oh, masih keren Abah, guys. Abah dulu lomba Qori itu tingkat provinsi. Abah dapat juara 2. Soalnya pesertanya cuma 2. Ayo sekarang yang mau dibaca surat apa? Lakot kana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo coba. Sambil berdiri nggak apa-apa bagus ya? Napas. Nafasnya nggak kuat kalau berdiri. Berarti sambil duduk. Duduk. Emang kalau sambil berdiri biasanya nafasnya nggak ada kuat. Ini anak masih kelas 4 loh, kelas 4 SD. 3. Kelas 3 malah tahun depan kelas 4. Ayo sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Baru kelas 3 loh ini anak, tapi itu anakmu. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. Abang pengen dengar sampai jawab. Ayo lanjut. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا
Habis sholawat, kalau korik bisa sholawatan mesti pinter. Tapi kalau sholawatan bisa, korik belum tentu bisa. Ayo sekarang sholawat, lantunan sholawat habis, ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. أترضى أن تكون منعما ونحن على جمر القضاء نتقلب. ألم يرضيك الرحمن في سورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي براءة عينه وليس ترى مثل طه في ورى في الورى بشر خير من فوق ثرى طاهر الأنساب بواسيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ يا ابن عبد الله يا أملي يا ملاذ الخائفين وجل نظرة يا أكرم الرسل وبغوث حول لي عقدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي